warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang hebat semua, perkenalkan kami dari kelompok A3 untuk jenjang SMA SMK Kabupaten Cianjur. Nah, di sini kami akan meliput praktek coaching yang dilaksanakan oleh kelompok kami ya, yang tentunya juga besar harapan kami ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana, saya dari SMA Negeri 1 Cibeber. Kemudian rekan saya di sebelah kanan saya Maulana Iskandar dari SMK Negeri 1 Haruwangi. dan tentunya di sebelah kiri saya Siva Fitri Manasik dari SMK Plus Alus Koma. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat semua, selamat menyaksikan liputan kami untuk praktek coaching model itu. Wassalamualaikum. Pak, lagi ngapain Pak? Lagi sibuk nggak? Ini segi santai nih. Oh iya. Lagi ngopi. Oh iya. Gini Pak. Ya, gimana? Sebentar lagi Bu Ana Hmm? mau ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan, katanya ada suatu masalah. Gitu. Kira-kira menurut Bapak kita pakai cara apa nih agar misalnya mendapatkan solusi yang terbaik gitu? Caranya ada kan yang model cerita ya? Oh iya ya, kita pakai cara itu aja ya Pak ya? Pakai cara itu aja. Dan kita kemarin kan saya baca-baca tuh. Bagus lah buat di ini. Oh iya. Buat apa? Di coach ya? Bagus tuh. Oh iya, kita pakai model cerita aja ya Pak ya. Terus untuk kompetensinya Pak, kira-kira kita mau mengembangkan kompetensi yang mana tuh? Kalau kompetensi sih saya baca dulu ya. Iya. Di model cerita ada 3 nih. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua itu pendengaran aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, iya. Biar nanti hasilnya memuaskan. Situ. Iya, iya. Jadi kita tiga-tiganya aja ya Pak Iya. ya? Tahu kan model cerita? Ya tahu. Tahu Pak. Apa? Tahu. Saya juga lupa lagi yang tujuannya. Identifikasi, terus rencana aksi, Nah, kemudian itu. Lagi pada ngapain nih? Lagi istirahat. Ini mau dipakai lengkap gitu ya. Coba ada, ngomong pada ngumpul, kayaknya saya mau curhat sih. Pak Maulana tadi udah ngobrol ya. Ya telepon sih, boleh nggak saya telepon ya? Boleh nggak saya telepon? Mau curhat gitu. Ada lagi ada masalah, nggak apa-apa. Pak Maulana juga ikut. Boleh, ayo. Iya di sana aja sih. Oh, saya aja. Makasih ya. Duh, Bu Asipa sama Pak Maulana, pokoknya makasih banyak ya sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya untuk curhat nih. Soalnya saya galau banget ya. Ini saya mau ceritain tentang kemarin yang kaitannya dengan supervisi, di mana pengawas masuk ke kelas saya gitu. Oh gitu. Ibu mau cerita apa Bu tentang kejadian tadi? Begini Bu, Pak. Duh, gimana saya nggak galau, seumur hidup baru kena teguran Pak Kepala gitu. Ternyata Pak Kepala itu dapat laporan dari Pak Pengawas, katanya ketika saya ngajar, saya tidak menggunakan buku teks gitu. Nah itu ketahuannya ketika Pak Pengawasnya nanya, Ibu pakai sumber belajar apa? Terus saya bilang dari YouTube Pak, terus juga ngambil artikel juga dari internet. Ternyata beliau itu jadi mempermasalahkan kenapa buku teksnya yang jadi buku utamanya, sumber utamanya gak dipakai katanya gitu. Nah kemudian beliau ternyata laporan ke kepala sekolah gitu, dan akhirnya saya dipanggil gitu. Oh gitu. Hambatan apa Bu kira-kira yang membuat Ibu tidak menggunakan buku teks saat belajar? Ya kan saya udah terbiasa dari dulu Bu, saya biasanya biar lebih variatif ya, biar lebih akomodatif gitu ya untuk murid, makanya saya pakai aja buku atau sumber belajar di luar yang buku teks itu Bu. Oh iya, berarti itu kelebihan yang Ibu rasakan gitu ya pada saat menggunakan buku Iya, teks. saya jadi merasa lebih bebas Bu, karena kan nggak terkungkung harus buku teks itu aja gitu ya. Jadi saya juga bisa milih-milih, tapi masih sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan gitu. Oh iya Nah iya. itu menurut saya merupakan bentuk implementasi Merdeka Mengajar juga kan Bu Iya gitu. Bu, iya betul. Kalau boleh tahu pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Nah saya tuh terbiasa menggunakan video-video dari YouTube, Pak, Bu ya, keren-keren kan sekarang gitu ya. Kemudian juga kalaupun perlu artikel atau teori, saya biasa ngambil dari internet gitu. Iya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Enggak juga sih.
Jadi malu juga Oh, ya iya. sama pengawas. Ternyata enggak juga. Aku Oh, pikir-pikir iya. semalaman aku pikir nih. Iya. Kenapa ya mau merasa? Ya enggak juga ternyata. Malah Iya. ternyata itu kayak banyak varian, banyak pilihan gitu ya. Jadi otomatis kan anak-anak juga bisa mengeksplor lebih ya dari beberapa sumber belajar gitu. Dan tentunya ini bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Bu. Oh iya betul Bu, saya sangat setuju dengan Ibu. Pokoknya banyak ya Bu yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar gitu. Salah satunya yang tadi Ibu bilang dari internet, dari YouTube betul. gitu ya Bu ya. Pokoknya semakin banyak yang kita gunakan itu semakin baik kan Bu ya. Nah sekarang saya mau tahu nih Bu, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Kayaknya yang pertama saya harus menghadap Bapak Kepala Sekolah dulu deh. Minta maaf Pak, saya sebagai guru di sekolah di sekolah kami ini mengecewakan Bapak gitu karena ada laporan dari Bapak pengawas. Kemudian yang paling utama tentunya kalau memungkinkan nih, saya ingin menghadap Bapak pengawas juga untuk saya mohon maaf, kemudian menyampaikan bahwa mulai dari saat ini saya akan menggunakan buku teks juga sebagai salah satu sumber belajar untuk murid gitu. Oh iya, berarti itu Ibu akan menyampaikan hal tersebut gitu ya Bu. Ibu akan menyampaikan kepada pengawas Iya. hal tersebut. Kemudian komitmen apa gitu Bu yang akan Ibu rencanakan agar rencana Ibu itu berhasil? Komitmen apa? Ya, sebelum ke komitmennya, sebetulnya saya ke Bapak pengawas biar tidak salah paham nih, Iya. biar tidak berkepanjangan gitu ya. Nah, saya akan mengatakan bahwa saya itu Pak mulai dari sekarang akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, termasuk diantaranya buku teks ya, selain video pembelajar atau artikel dari internet, sehingga tujuan pembelajaran supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi itu bisa dicapai gitu. Kemudian kalau berbicara komitmen, saya itu berkomitmen untuk tentunya membuat rencana pembelajaran dulu yang menggunakan banyak sumber belajar sehingga eksplorasi materi untuk murid-murid itu bisa lebih ini lagi tercapai lagi gitu ya, karena anak itu dapat menjalankan mereka belajar dengan mereka itu diperbolehkan memilih lebih dari satu lebih dari satu sumber belajar gitu ya. Nah Iya. itu saya serahkan kembali kepada murid untuk memilih termasuk buku teks itu Iya. gitu. Wah keren banget Bu. Pokoknya saya sangat setuju nih dengan komitmen Ibu ya. Ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ibu itu dapat berhasil. Kemudian juga dan Ibu bisa mengajar lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Siap. Hatur nuhun pisan Maulana, terima kasih banyak Iya. Bu Asifa Sama-sama, atas Bu. waktunya, Pak Maulana juga ya Allah gitu ya. Jadi harus membebankan juga ya ke rekan-rekan ini jadi ikutan mikirin Tidak masalah apa-apa, saya ya. Bu, ya. Pokoknya mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang dinantikan, yang dirindukan oleh murid-murid Amin. kita. Iya, Terima iya. kasih banyak ya. Ya sama-sama Bu, sama-sama. Ya. Dari apabila saya lihat dari langkah-langkah model kita yang diterapkan ini sudah sesuai ya dengan apa yang dilontarkan tadi, baik itu dari coaching maupun dari coach ya. Yang pertama misalkan dari tujuannya, menurut saya nih tujuannya itu yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari atas permasalahan pada saat disupervisi saat mengajar. Yang kedua, identifikasi masalah. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari, tapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam mengeksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga ini jadi rencana aksi. Rencana aksi juga sudah bagus tadi. Di situ dapat dilihat bahwa coach ini memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan gitu ya, baik dengan kepala sekolah maupun dengan pengawas dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Yang terakhir ini lihat dari tanggung jawab ya. Tanggung jawab di sini bahwa coach ini coach ya menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach ya. Sehingga di situ bisa membuat coach menjadi lebih yakin akan keputusan dan solusi yang diambil. Assalamualaikum. Ya, gimana Pak Maulana? Ada apa? Oh, gitu. Mau ada ini nih,
ada yang curhat terus mau melakukan proses coaching ya. Oh, iya iya iya. Kayaknya kalau mau coaching kayak gitu, rubrik penilaiannya lebih baik fokus ke tahapan Tirta deh. Tahu kan tahapan Tirta ya? Yang T-nya itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab gitu. Nah, itu untuk penilaian. Oh, apalagi? Oh, kompetensi inti coaching ya. Kan itu ada 3 ya, ada kehadiran penuh atau presence, kemudian juga ada mengajukan pertanyaan berbobot, tapi sebelumnya ada mendengarkan aktif gitu. Udah aja 3-tiganya kompetensi inti coachingnya, biar komprehensif ya. Iya. Ya untuk tujuan mah itu aja, itu untuk membentuk komunitas praktisi, kemudian juga tentunya untuk menyelesaikan masalah koci yang nantinya bisa menggali potensinya gitu, terlihat dari rencana aksi dan juga komitmennya. Oke siap, semoga sukses ya. Yaudah kayaknya saya harus gabung juga dong, ya untuk masalah itu yang proses coaching biar saya tahu juga kayak gimana. Ya, oke siap. Di mana nih? Oh di gedung pertemuan, siap. Aku meluncur ke sana ya. Waalaikumsalam. Hai, kayaknya kita yang bersuara di tengah politik. Iya, betul. Boleh kan saya gabung ya? Soalnya saya pengen tahu banget nih proses coaching yang nanti Bapak lakukan seperti apa. Ya, saya juga ingin bawa lembaran observasi ya. Lembaran observasi juga gitu ya. Kayak ini. Ini. Nah, ini nanti saya mau observasi seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih sekarang. Pak Maulana, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, saya ada sedikit menceritakan ke Bapak. Boleh. Mungkin ada yang bisa saya masih. Ya, saya mau cerita Pak tentang murid saya. Jadi saya punya murid yang dia itu sekarang sudah jarang banget untuk pergi ke sekolah. Itu disebabkan dari apa yang terjadi? Penyebabnya itu saya juga sebetulnya mengetahui dari temannya gitu Pak ya, bahwa dia itu ternyata jarang sekolah karena dia itu menjadi tulang punggung keluarga di rumahnya. Makanya ya, kira-kira kalau misalnya ada seperti itu, mungkin langkah-langkah yang dilakukan seperti apa nanti? Paling saya itu mau visit Pak. Visit ya? Paling saya mau visit, kemudian setelah visit juga saya mau berbicara kepada orang tuanya apakah sekolahnya itu mau dilanjut gitu ya atau tidak, karena sebulan itu full dia tidak sekolah Pak. Ya seperti itu. Saya juga belum tahu sebetulnya alasan dari dia itu apa. Saya baru mendengar dari teman-temannya saja gitu Pak. Lalu kira-kira seperti apa nih komitmen yang akan dilakukan ini? Paling saya berkoordinasi dulu ya Bu ya dengan Bapak Kepala Sekolah, terus juga dengan kurikulum, dengan siswaan, apakah harus bagaimana gitu. Saya harus segera sih Pak, saya juga menyadari bahwa hal ini harus segera dibereskan gitu. Jadi kan anak tersebut juga tidak mengikuti ulangan gitu. Jadi komitmen saya yang pertama saya akan visit ke rumahnya. Terus sebelum mau visit juga saya berarti berkoordinasi dengan kurikulum dan kesiswaan. Terus saya akan menanyakan juga kepada orang tuanya apakah anak tersebut itu mau dilanjutkan atau seperti apa ke depannya. Seperti itu Pak. Nah, mungkin itu misalnya yang bagus, ide bagus, dilakukan seperti itu, dan nanti hasilnya bisa mendapatkan hasil terbaik. Oh iya ya. Ya terima kasih ya Pak ya. Oh iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan guru yang hebat semua. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya atas kasus atau masalah yang dihadapi oleh Bu Asifa. Nah, saya untuk menganalisa atau mengobservasinya itu berdasarkan tahapan Tirta, ya, proses coaching berdasarkan tahapan Tirta.
Yang pertama saya identifikasi adalah masalah tujuannya. Nah, di sini sudah tersampaikan tujuan untuk coachingnya itu seperti apa, sangat jelas ya. Kemudian untuk yang kedua mengenai identifikasi masalah juga kelihatan masalahnya. Kenapa siswa tersebut jarang sekolah gitu. Jadi sudah terjelaskan dalam dialog untuk proses coaching tersebut. Kemudian untuk yang tahapan yang ketiga, rencana aksi juga Bu Asifa tadi sudah menyampaikan rencana aksinya akan seperti apa gitu untuk menangani masalah yang anak yang jarang sekolah tersebut. Dan tahapan terakhir juga sangat jelas berkaitan dengan komitmen Bu Asifa seperti apa ya dalam menghadapi kasus untuk masalah yang anak yang jarang sekolah tersebut. Nah itu jadi secara keseluruhan itu sudah mencakup semua tahapan Tirta dalam praktek coaching tersebut. Aduh, Apa lagi nih? pada istirahat Iya, nih. aduh. Mohon maaf nih mengganggu waktunya nih ya. Siap. Bu Ana, Mas Sipa. Kemarin saya agak bingung juga nih. Ya, ini masalahnya kecil ya, tapi saya belum mendapatkan solusi yang terbaik nih ya. Karena itu nih saya kumpulkan nih ya, Bu Ana sama Bu Asifa. Mungkin ya ada solusi terbaik nih yang bisa saya hasilkan dari pertemuan ini ya. Ya, oke. Kira-kira ada yang bisa saya bantu ya? Ini saya lihat ya di kelas, saya kan sebagai wali kelas ya, di sekolah. Saya lihat anak-anak itu seperti yang geng-gengan ya. Oh, Jadi iya. jadi tahu kan kalau anak-anak itu ya kalau di sini terus tidak mau iya. berbaur dengan teman-teman yang lain. Iya. Sudah saya bicarakan, sudah saya gimana, tapi tetap aja seperti itu. Saya jadi bingung nih. Bingung ya, pasti Iya. bingung banget. Tapi kira-kira Pak Maulana tahu nggak itu penyebabnya apa, kenapa anak-anak geng-gengan gitu? Saya lihat di situ anak-anak lebih cenderung memilih teman ya. Oh, iya. Jadi maunya sama yang ini. Kalau yang tipenya seperti ini dia gak mau. Gitu, ya. Kayak itu juga khawatir juga kan kayak seperti itu. Pasti ya. Nah, kira-kira untuk permasalahan tersebut, Pak Maulana punya rencana apa nih untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan geng-gengan ini? Kalau rencana sih, saya pernah dengar ya yang namanya segitiga institusi itu Oke. ya. Tapi belum saya coba terapkan nih ya. Bagaimana nih untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ini. Oke. Bagus nih. Jadi berarti ini kayak gebrakan lagi dari Pak Maulana ya. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi itu. Nah, sekarang kira-kira Pak Maulana punya komitmen apa nih agar masalah tersebut bisa selesai tapi dengan baik-baik? Di sini juga selain dengan penggunaan pendekatan persuasif ya, mungkin komitmen yang nanti saya akan lakukan juga, saya akan memanggil murid-murid yang setidaknya ini bukan masalah ya, tapi anak-anak yang cenderung itu memilih temannya sebagai pilih-pilih, misalkan situ aja dulu ya. Kemudian setelah komitmen nanti mungkin saya akan coba ya, akan coba memanggil murid-murid tentunya, saya akan memanggil murid-murid juga saya akan mencoba penerapan segitiga restitusi tersebut ya di kelas ya, sehingga ketika ke kelas anak-anak pasti bisa jadi berbaur ya Pak ya? Ya, nah itu ya mungkin diharapkan juga ya nanti ketika hasil dari itu mudah-mudahan anak-anak itu di kelas itu bisa berbaur lagi dengan teman-teman lainnya. Menurut saya itu bagus, otomatis kan kita juga posisinya tuh bisa menyentuh permasalahan tanpa anak merasa tersinggung. Akhirnya nanti bisa berbaur dengan semuanya, tidak ada lagi geng-gengan karena semuanya sama, harus berteman ya. Tidak usah melihat ini si A levelnya gimana dan sebagainya, kan itu bisa menyakiti murid-murid yang mungkin secara level itu mereka kurang gitu ya. Nah, saya doakan semoga berhasil ya untuk proses penerapan segitiga restitusinya. Semoga anak-anak kedepannya tidak lagi geng-gengan. Good luck ya untuk Pak Maulana. Sama-sama. Siap. Ya, Di kasus yang ketiga ini sudah sesuai dengan langkah-langkah Tirta dari mulai tujuannya. Nah, jadi tujuan dari kasus tersebut sudah didapatkan. Kemudian identifikasi masalah juga sudah ditemukan solusinya. Kemudian rencana aksi yang diterapkan oleh Bapak Maulana itu adalah segitiga restitusi juga akan dijalankan sesuai dengan komitmennya.
Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari komitmen tersebut. Nah, di dalam kasus yang ketiga ini sudah sangat sesuai dengan langkah-langkah Tirta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.